Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Sartika, NIM D02210667, dimana kali ini saya akan membuat sebuah topologi point to point, memenuhi tugas komunikasi data. Nah, baik, langsung saja saya akan membuat topologi point to point dimana menggunakan router, kemudian kita menggunakan switch. Di sini kita menggunakan dua switch. Nah, kemudian kita menggunakan 4 klien. Kemudian kita sambungkan router ini, kita hubungkan ke switch. Nah, di sini saya menggunakan kabel strike. Ini kabel strike, tetapi saya menggunakan ini yang otomatis biar lebih memudahkan kita. Kemudian kita sambung lagi switch ke klien 1, kemudian switch ke klien 2. Nah, selanjutnya sama, kita sambungkan router ke switch, kemudian kita sambungkan ke klien 3 dan klien 4. Di sini saya akan memberikan keterangan bahwa ini adalah kelas A, ini kelas B, biar kita mudah melihat atau membandingkan. Nah, kemudian di sini akan ada IP dari klien 1 di kelas A. Saya menggunakan IP kelas C 92168 10.2. Sini saya menggunakan IP 192.168 10.3. Nah, di sini kelas A maksud di sini ini untuk membedakan antara switch 1 dan switch 2. Nah, di switch 1 kan ada 2 klien, di switch 2 juga ada 2 klien. Nah, ini hanya untuk pembedaan. Jadi saya berikan di sini keterangan kelas A dan kelas B. Nah, di sini pada IP saya menggunakan aturan pada IP kan ada 3, kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, dimana IP yang saya gunakan ini tergolong pada kelas C. Nah, di sini pada 192.168.10 ini adalah networknya, IP network. Nah, yang dua ini adalah host. Nah, dimana angka keempat dari bilangan ini dia harus diubah, tidak boleh sama antara klien 1 dan klien 2. Makanya pada pada 192.168.10 itu sama. Di sini juga sama. Yang membedakan hanya angka ini 2 dan 3 karena memang tidak boleh sama, dan itu harus tidak boleh sama.
Kemudian di sini kita juga masukkan IP 192.168.20.2. Ini juga sama, 192.168.20.2 .3, sorry. Nah, di sini kenapa saya menggunakan 20? Karena di sini kan ada 2 kelas, jadi harus berbeda IP-nya, tidak boleh sama. Jika di sini menggunakan 4, di sini 5, dia akan ini error, karena pada ini kan ada 2 Swiss, berarti ini seperti ada 2 tempat, 2 kota, dimana kota 1 dan kota 2. Nah, seperti itu. Kemudian di sini pada routernya kita juga harus mengkonfigurasi. Nah, kita masukkan alamat IP, dimana pada IP address Ethernet 0 yaitu 192.168.10.1. Nih, di sini akan muncul subnet max-nya secara otomatis. Nah, di sini subnet max 255.255.255.0 ini adalah kelas C. Nah, kemudian kita on kan. Oke. Nah, kita masuk kembali. Kemudian membuka fast Ethernet 1. Di sini kita menggunakan IP 192.168.20.1. Nah, di sini juga akan muncul secara otomatis. Jangan lupa on kan, kemudian close. Nah, di sini pada IP router tadi kenapa saya menggunakan .1 pada belakang, karena IP pada router ini adalah gateway dari IP klien 1. Nah, di sini. Terus ini kan IP-nya 192.168.10.2. Nah, subnet max-nya otomatis dan default gateway-nya adalah IP pada router yang tadi 10.1. Nah, kemudian kita close, kemudian lanjut. Ini sama ya IP-nya. Sorry. Kemudian kita masukkan IP pada klien terakhir 192.168.20.3 192.168.20.1. Nah, kemudian kita coba running pada kelas A. Caranya itu kita ping, kemudian kita masukkan alamat IP klien 2.
Di sini jika sudah muncul keterangan seperti ini, berarti konfigurasi alamat IP-nya sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita coba yang di sini pada kelas B 192.168.220.3. Oke. Ini sudah berhasil. Nah, kemudian kita coba kirim. Kita coba kirim surat. Kita lihat di simulasi. Ini adalah proses pengiriman datanya. Dia akan keluar melalui jalur ini, kemudian putar dan sampai di kelas B di sini atau tempat pengirimannya. Kemudian dia akan sampai di sini, dimana kita ingin mengirimkan sebuah data. Nah, inilah proses pengirimannya. Nah, setelah itu dia akan kembali. Dia ini seperti memberi info bahwa suratnya sudah data yang dia berikan sudah tersampaikan. Oke, mungkin ya ini saja pada video kali ini. Mungkin cukup sampai di sini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.